Di sini, Mbak, ya, mungkin di sini saya perkenalkan dulu ya, Mbak Cynthia. Di sini ada di mata kuliah model-model ini, Mbak Cynthia ada tiga dosen pengampu. Iya, Ya, silahkan. di sini sudah ada Ibu Dr. Eli Susanti dan Ibu Rahma Siska Utari. Ya, Salam kenal Bu Eli dengan Salam Bu Rana. kenal, Bu Cynthia. salam Saya dulu kenal Bu kuliah di Cynthia. Unsri juga, Bu. Saya kuliah di Unsri tahun 10. 2009, 9, 10 selesai 2011 karena di tengah-tengah kan ke Belanda ya karena program ini. Tapi ya itu dari 2009 pertengahan sampai 2011 pertengahan. Jadi saya sarapannya pempek gitu ya. Sarapannya tekwan. Padahal kalau di orang tua saya dari Bogor, dari Bandung gitu ya. Padahal di Bogor biasanya nggak pernah makan pempek di pagi hari. Tapi kalau di Palembang itu jadi eh, hal Sarapan Pak. biasa. Kadang-kadang kangen juga sarapannya berbeda gitu ya. Ya. Oke, selain Bu Eli dan Bu Rahma, satu lagi apakah Novi juga yang ikut mengampu mata kuliahnya? Iya benar, Mbak Cynthia, benar. Kami bertiga. Nah, di sini juga sudah bergabung ada Koordinator Program Studi dari Prodi Pendidikan Matematika, Ibu Weni. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia untuk kesediaannya bisa menjadi narasumber kuliah tamu pada hari ini. Saya selalu dengan senang hati kalau ada teman-teman yang mau apa namanya yang ingin sharing atau minta saya sharing, saya selalu senang. Weni, kita pernah ketemu nggak ya di Unsri atau Pernah saya dong Mbak. Mbak Cynthia dari itu kan lama? termasuk yang terkenal ya. Sering kalau di grup itu ya Bu Eli ya. Di Ya, grup kita ada grup betul. Igrime namanya itu sering di-mention. Kalau beliau ada riset-riset yang terbaru itu Mbak Cynthia ini juga sering sharing di grup itu. Jadi memang sudah terkenal lah. Memang sudah sangat Aduh, jadi betul Mbak, beneran. Ini jadi kita sering ngobrol juga kemarin pertamanya dengan Mbak Septi awal-awalnya itu. sama Septi, kalau sama Iya, Septi karena Septi itu angkatan di bawah saya, jadi lumayan sering. Mungkin kalau sama yang lain kan angkatannya agak jauh ya. iya. Batch 3 kalau kalau Weni batch 3 Mbak. Oh, ya batch 3 ya, ya betul. Tahun 2011. Wahid 2012 jadi ke Belandanya 2012. bareng Wahid. Di atasnya Atau Wahid Mbak. Di atasnya Wahid. Bareng Sofan kalau Mbak Cynthia tahu yang dari UNESA. iya, kayaknya angkatan 3 itu nggak banyak Sofan. ya sama angkatan satu. Jadi mungkin karena angkatan satu waktu itu lagi penyelesaian studi, jadi nggak banyak Nggak kontak. ketemu. Oke, iya. Nantilah Iya, kapan benar. saya eh, selalu seneng kok kalau ke Palembang nggak pernah bosen. Nih, pengennya langsung diundang langsung sebetulnya. Ya, Iya. Bu Eli ya, kita senang Ya sekali gitu. ya. Mm-mm. Lagi apa? Kalau nama Bu Cynthia nih, kalau di mahasiswa dan alumni itu sudah apa? Sudah terkenal. Karena prestasinya Iya. sering disebut Prof Zul, Prof Ilma. Waduh, saya yang belum pernah ketemu, jadi penasaran. Nah, alhamdulillah ada kesempatannya gitu ya. Alhamdulillah. Mm-mm. Kalau untuk Prof Zul dan Bu Ilma juga Insya sudah Allah. nggak bertemu, iya. Oke. Ya, oke. Oke, Mbak, Bapak, Ibu, di sini. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini ya, perkuliahan mata kuliah, kuliah tamu pada mata kuliah model-model pembelajaran matematika. Bismillah, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Weni Dwi Pratiwi MSc selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika. Yang kami hormati Ibu Cynthia Revina PhD yang pada hari ini bergabung bersama kita. Yang kami hormati juga tim pengampu mata kuliah Ibu Dr. Eli Susanti MPD dan Ibu Dr. Rahma Siska Utari MPD serta Bapak Ibu dosen pendidikan matematika yang turut hadir.
serta mahasiswa yang saya banggakan. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan hari ini ya, walaupun perkuliahan kita berlangsung secara daring. Semoga tetap bisa nanti interaktif dan menyenangkan. Nah, perkuliahan hari ini kita berkesempatan mengikuti kuliah tamu bersama Ibu Cynthia Revina PhD yang saat ini berada di Belanda. Ya, Ibu Cynthia. Ya, Ya, betul. ya. Ini masih jam pas pagi. Beda ya. Nah, terima kasih Bu Cynthia sudah meluangkan waktu karena waktu kita yang cukup berbeda ini. Dan kuliah tamu ini merupakan bagian dari mata kuliah kita, model-model pembelajaran matematika, yang akan dilaksanakan selama 2 pertemuan, Jumat ini dan Jumat depan, tanggal 17 juga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama mendalami pendidikan matematika realistik Indonesia yang menjadi salah satu pendekatan penting dalam pembelajaran matematika yang kontekstual dan bermakna ya. Sebelum kita masuk ke sesi utama, marilah kita simak sambutan dari koordinator program studi terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Weni Dwi Pratiwi MSc. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Novit untuk kesempatannya. Saya izin Bu Eli, Bu Rahma dan Bu Novit untuk menyampaikan mungkin bukan sambutan, sedikit saja kita welcoming inilah untuk Mbak Cynthia karena sudah bersedia hari ini menjadi narasumber atau dosen ya, dosen tamu kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul ya via Zoom meeting bertepatan dengan hari pertama kita nih untuk penyelenggaraan WFH pertama kali menyesuaikan edaran dari rektor ini Bu Cynthia. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran matematika Dr. Eli Susanti MPD, Dr. Rahma Siska Utari dan juga Ibu Novitasari MPD. Yang kami hormati juga dosen-dosen pendidikan matematika yang menyempatkan hadir, juga kepada guru besar pendidikan matematika yang mungkin sudah ada di sini atau nanti akan bergabung bersama kita pada sore hari ini. Ada Prof. Zulkardi, Prof. Ratu Ilma, Prof. Yusuf Hartono, Prof. Nimas Aisyah, dan Prof. Cecil Hiltri Martin. Kita punya 5 guru besar saat ini, kemudian juga dosen-dosen pendidikan matematika yang lain yang sebetulnya diundang ya Bu Novit ya hari ini, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bergabung. Jadi cikal bakal kita mengundang Bu Cynthia ini awalnya Bu Eli ya, kita itu maunya Bu Cynthia ini mengisi praktisi sebetulnya kan awal-awalnya. Cuma memang nggak tahu juga kita di awal itu sepertinya praktisi pendidikan ini di Unsri belum jalan betul gitu pada saat itu, sehingga kita maunya praktis itu kan lebih intens gitu. Bagaimana praktis di lapangan gitu bisa dipahami oleh siswa, integrasinya dengan teori yang mereka dapatkan. Namun ya ini karena ini aja ya teknisnya mungkin belum jelas, sehingga kita kemarin mengundang kenapa tidak di mata kuliah saja sebagai dosen tamu gitu. Maka bersama dengan rekan-rekan yang lain itu kemudian kita menyusun kuliah tamu ini dengan mendatangkan Ibu Cynthia Revina. Alhamdulillah kita senang sekali Bu Cynthia menyambut baik, bersedia untuk mengisi perkuliahan ini, perkuliahan model-model pembelajaran. Dan tepat sekali kontennya pendidikan matematika realistik yang merupakan memang itu adalah salah satu fokus risetnya beliau juga. Kemudian berkuliahnya juga pendidikan matematika realistik juga untuk salah satu kontennya gitu. Jadi kita senang sekali mahasiswa juga yang saat ini join Zoom hari ini, sore hari ini tentu sangat beruntung sekali bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi saran Ibu ya untuk semua mahasiswa semangat belajar gitu, banyak-banyak bertanya, banyak-banyak mengambil semua ilmu dari Ibu Cynthia karena memang beliau ini salah satu pakar pendidikan matematika yang saya tahu karena riset-riset beliau juga sudah pernah saya baca juga beberapa dan pernah saya citasi juga, tentunya itu sangat bermanfaat sekali ilmunya untuk mahasiswa. Saya senang sekali, semoga bukan hanya pada mata
kuliah ini mungkin ya Bu Sintia ya, kita ada banyak mata kuliah lain yang tentu relevan dengan kepakaran Bu Sintia gitu. Jadi kita sangat harapkan jangan sampai kerjasama atau em, kerjasama ini berhenti di sini saja. Kita mengharapkan ada kerjasama lanjutan gitu. Mungkin nanti pada pada kegiatan Tridharma yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bukan sambutan, sedikit informasi saja tentang kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga kuliah ini berjalan dengan lancar. Kepada Bu Eli, Bu Novit, dan Bu Rahma, saya juga berterima kasih untuk inisiasi kegiatan ini gitu ya, sehingga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bu Cynthia Revina, PhD, dan juga pengampu mata kuliah. Dan kepada mahasiswa semoga bisa berpartisipasi dan berkontribusi dengan baik selama mata kuliah ini berlangsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Weni atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum masuk ke sesi utama kuliah tamu hari ini ya, izinkan saya membacakan CV Ibu Cynthia Revina PhD. Eh, Ibu Cynthia ini tadi sudah disampaikan sedikit ya, ada informasi beliau lulusan S1 dari Pendidikan Matematika UNJ itu tahun 2008, kemudian di tahun 2010 melanjutkan S2-nya di Impome, kerjasama Utrecht dan Universitas Sriwijaya, kemudian di tahun 2014 melanjutkan di S3-nya di Pendidikan Matematika juga di The University of Hong Kong. Kemudian pengalaman bekerja itu saat ini beliau adalah founder dari Sekolah Numerasi dan Sekolah Edukasi. eh dari tahun 2023 sampai dengan sekarang eh di Eindhoven University of Technology itu sebagai Educational Advisor in STEM Education dari tahun 2026 sampai dengan sekarang juga. Kemudian di University of Twente, the Netherlands, itu dari tahun 2025 sampai dengan sekarang sebagai Educational Researcher for Nationwide NPULS Project on Teacher Communities Topic. Kemudian di tahun 2022 sampai 2025 pernah menjadi Educational Researcher di Eindhoven University of Technology, the Netherlands. Kemudian sebelumnya lagi 2019 sampai 2022 pernah menjadi Deputy Team Leader di Semeru Research Institute Jakarta. Eh, Banyak pengalaman beliau ya sebagai apa namanya peneliti dan pernah menjadi dosen juga di tahun 2018 di Atmajaya Catholic University of Indonesia Jakarta dan Bina Nusantara University di tahun 2011 sampai 2014. Ya, Eh, Novita sepertinya mute oh kalau iya, di saya. mohon maaf Ibu. Jadi saya lanjutkan kembali. Ini Ibu Cynthia Revina pernah sudah banyak mempublikasikan artikel di Scopus ya. Kemudian mengikuti conference juga, conference di berbagai eh, apa namanya conference internasional, ada di Oxford, kemudian Budapest, pernah di Belanda juga Australia gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sesi utama kuliah tamu hari ini. Kepada Ibu Cynthia Revina PhD, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Novita. Ini saya harus membiasakan lagi menyebutnya adalah Ibu, gitu ya, Bapak Ibu. Karena kalau di sini semua panggil nama, jadi mungkin membiasakan lagi. Tadi mohon maaf kalau saya memanggil misalnya hanya ke Ibu Weni, tidak pakai Ibu, gitu ya, ke Ibu Nggak Novita. apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa, Mbak. Mahasiswa, Kalau ya, mahasiswa nggak apa-apa, Mbak. Panggil nama aja. Saya juga untuk nggak apa-apa, biar kelihatan Iya, nggak lebih apa-apa, muda, Mbak. lebih akrab. dia terlihat seumuran gitu ya, Bu Iya, Eli. iya, Yes. betul. Saya nggak Silakan, Mbak. bermaksud untuk tidak sopan, ini perlu membiasakan lagi gitu, karena kalau di sini dipanggilnya Cynthia aja gitu ya, jadi kalau di Indonesia ada unggah-ungguh.
Em, Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Weni, Ibu Novita, Bu Eli, Bu Rahma, dan teman-teman di Unsri. Saya menyebutnya teman-teman karena memang saya juga alumni Unsri gitu ya. Untuk teman-teman mahasiswa, jadi biar saya juga berasa muda seperti Bu Eli yang yang sampaikan. Em, di sini saya mungkin seperti kembali ke kampus sendiri gitu ya. Bagaimanapun sebagai alumni itu punya ikatan yang lebih kuat lah dibanding dengan kampus lain gitu. Dan tentunya kalau tadi ada eh, penyampaian bahwa ingin ada kerjasama yang terus-menerus untuk saya secara pribadi tentunya sangat senang sekali gitu ya kalau bisa terus untuk sharing baik itu konteksnya di pendidikan matematikanya ataupun terkait dengan penelitian karena bagaimanapun em, di perguruan tinggi penelitian dan pengajaran itu beriringan gitu ya jalannya dan mungkin pengalaman saya di sini untuk pengalaman penelitian selama S2, eh, sebagaimana Bu Weni juga mengalami, Bu, ketika di Belanda gitu ya, mungkin fokusnya adalah kepada eh, RME gitu ya, pendidikan matematika realistik dengan metodologi yang khusus kepada desain research. Tapi ternyata saat S3 saya ke University of Hong Kong. Di University of Hong Kong itu orientasi penelitiannya berbeda. Jadi penelitiannya lebih kepada pakai comparative lens, jadi komparasi dengan berbagai negara. Nah, di situ saya belajar banyak hal baru dan belajar hal baru itu bukan sesuatu yang perlu kita misalnya, saya kan sudah pernah belajar banyak, kenapa saya perlu belajar dari awal lagi. Menurut saya tidak ada salahnya dimanapun stage kita saat ini mau peneliti pemula, peneliti yang sudah bahkan misalnya saya kan sudah selesai sekolah, kenapa harus belajar lagi? Menurut saya tidak pernah salah gitu ya untuk terus belajar. Begitupun untuk mahasiswa pendidikan matematika ketika saya S1. Waktu S1 eh, keluarga saya kebetulan dari keluarga guru, tapi dulu saya sempat bilang saya nggak mau jadi guru, saya nggak mau, saya nggak mau seperti mama saya yang juga mengajar gitu ya. Saya maunya profesi lain. Sempat merasa terpaksa masuk jurusan pendidikan matematika, tapi ternyata saya menikmati. Jadi di sini kalau sempat ada yang merasa, aduh kayaknya saya salah jurusan deh ini, masuk pendidikan matematika tuh nanti lulusnya mau ngapain gitu ya? Apakah hanya mengajar? Enggak. Em, Pendidikan matematika adalah salah satu jurusan untuk mahasiswa semua. Mungkin ini perlu saya sampaikan sebelum saya masuk ke materi, berbanggalah gitu ya jadi mahasiswa pendidikan matematika. Kenapa? Sepengalaman saya, kita itu berdirinya di dua kaki. Separuh kita adalah mathematician, matematikawan, separuh kita itu belajar tentang education. Jadi kemanapun kita melangkah, sebetulnya kaki kita itu menjadi modal besar buat kita ketika nanti memutuskan saya ingin jadi peneliti, saya ingin jadi peneliti eh, pendidikan, itu kita punya modal yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan lainnya karena lebih mahir statistik misalnya ya, lebih mahir ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis kuantitatif dan seterusnya. Kita belajar juga programming sedikit banyak punya modal gitu ya. Jadi ini adalah awal, hanya awal. Nanti kemana adik-adik mau mengembangkan diri itu eh, terserah masing-masing. Tapi sebagai awalan ini adalah fondasi yang bagus. Kita punya banyak keuntungan dibanding dengan jurusan lain. Tentunya mengembangkan bahasa Inggrisnya juga perlu gitu ya, mengembangkan diri ke arah lain perlu. Nah, untuk sisi pendidikannya tentunya kita bisa untuk masuk kemana eh, menjadi guru tentunya itu adalah sesuatu yang eh, sudah jadi jalan gitu ya, yang langsung. Tetapi kalau misalnya oh sekarang em, lagi hype banyak educational startup gitu ya, educational startup ke educational technology, banyak yang kepada educational games.
tentunya alumni pendidikan matematika juga punya tempat yang bagus. Jadi di sini berbanggalah jadi mahasiswa pendidikan matematika karena jalannya itu di awal sudah banyak bekal gitu. Jadi mungkin ini mau saya sampaikan dulu. eh, jadi apapun yang dipelajari sekarang didalami saja gitu, didalami dan mungkin em, banyak pengembangan diri sendiri sebagai modal. Jadi lulusan pendidikan matematika itu secara apa ya, job market lah istilahnya itu sangat menjanjikan. Jadi mungkin itu yang mau saya sampaikan dulu ke mahasiswa. Nanti pilihannya mau jadi apapun, banyak alternatif gitu. Nah, sekarang terkait dengan materi, saya akan membawakan dua materi. Jadi materi hari ini seperti di request oleh tim dosen, yaitu tentang materi pendidikan matematika realistik. Di sini saya akan menggunakan eh, suatu slide yang slide-nya ini bukan saya yang buat, slide-nya adalah dibuat oleh Paul Drivers. Jadi Paul ini adalah direktur dari Frudental Institute. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang sejarah sedikit saja tentang em, matematika realistik gitu ya. Jadi saya akan menggunakan materi dari Paul dan makanya akan dalam bahasa Inggris slide-nya, tapi saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Di materi berikutnya di minggu depan saya akan membahas tentang model numerasi dan mungkin saya akan banyak berbagi tips secara praktisi juga. Sebetulnya kenapa numerasi ini jadi topik yang perlu untuk kita semua aware, karena saat ini kita di sekolah itu rutin membuka kelas untuk orang tua dan guru, dan itu kelasnya banyak diminati karena orang tua merasa kutip-kutip ya, kutip-kutip tidak cukup apa yang disampaikan oleh guru. Sementara kita-kita di sini kan istilahnya sebagai guru posisinya, ternyata orang tua, kebayang nggak dari misalnya 30 peserta, setiap kelompoknya itu ada 30 peserta, kebayangkah 25 orangnya adalah orang tua? Hanya 5 orang yang guru. Kenapa? Karena orang tua sangat khawatir. Ini tuntutan numerasinya tinggi dari assessment, dari semuanya gitu ya. Tapi gurunya belum menguasai tentang numerasi. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya saya akan memberikan perspektif juga sebetulnya kenapa kita sebagai calon guru ataupun sebagai dosen yang mendidik calon guru itu perlu juga untuk sedikit demi sedikit ikutin tren apa yang sebetulnya orang tua itu harapkan, apa yang sebetulnya assessment ini sekarang terjadi di sekolah seperti apa dan kita juga adjust ke arah sana gitu ya. Karena di sekolah sebagai kita kan mitra gitu ya, mitra dengan guru, mitra dengan orang tua ternyata kebutuhannya tinggi itu dari sisi em, keinginan orang tua untuk belajar numerasi. Mereka tidak punya background pendidikan, tidak punya background matematika, tapi orang tua ini mau belajar tentang numerasi dan bagaimana mengajarkannya di rumah karena mereka merasa apa yang diajarkan di sekolah nggak cukup. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengisi di sekolah harusnya aware ke sana. Jadi itu akan saya sampaikan di minggu depan. Sekarang kita akan membahas dulu terkait em, RME begitu ya. Saya akan eh, share dulu di sini. Oke. Iya, teman-teman semua, seperti yang saya sampaikan, saya menggunakan slide dari Paul Drivers. Paul adalah direktur dari Ford Dental Institute. Jadi kalau untuk mungkin di sini mahasiswa yang sering mendengar PMRI, PMRI dimanapun, apalagi yang sedang mau skripsi, yang mulai mempersiapkan proposal gitu ya. Ini kayaknya semua dosen saya itu penelitiannya PMRI gitu, Realistic Mathematics Education. Eh, Mungkin ini ada sejarah singkat. Em, Pendidikan matematika realistik atau Realistic Mathematics Education
Em, memang berkembangnya di Belanda sekitar tahun 60-an, jadi 1960. Mungkin di sini rata-rata eh, teman-teman mahasiswa itu kelahiran 2000-an gitu ya. Jadi tahun 60 di Belanda RME ini sudah dimulai. Nah, kalau di Indonesia itu sebetulnya Profesor Zulkardi adalah salah satu profesor pertama gitu ya. Ada beberapa profesor, Profesor Zulkardi salah satunya eh, yang merupakan pakar pendidikan matematika realistik di Indonesia gitu. Nah, em, jadi awalnya ada concern lah gitu bahwa pendidikan matematika di Indonesia ini perlu perubahan, perlu reformasi, makanya ada kerjasama dengan para pakar pendidikan matematika di Belanda. Singkat cerita, sekarang PMRI memang sudah menjadi salah satu pendekatan yang pada akhirnya digunakan secara teoritis ya, terutama secara teoritis dalam banyak penelitian pendidikan matematika di Indonesia. Yang mau saya highlight dalam penyampaian materi hari ini adalah terkadang pemahaman kita tentang PMRI ini kurang pas. Jadi apa yang penting di PMRI dengan apa spirit PMRI atau semangat PMRI yang ada di Belanda sendiri itu ada beberapa perbedaan. Jadi PMRI ini bisa dibayangkan gini. PMRI ini adalah bunga tulip gitu ya. Realistic Mathematics Education ini bunga tulip. Asal sebenarnya bunga tulip bukan asal dari Belanda juga sih, dari Turki ya. Katakanlah terkenalnya dari Belanda. Terus dibawa ke Indonesia. Kebayangkah oleh teman-teman semua udara di Indonesia berbeda, mataharinya berbeda, tanahnya berbeda, lalu tumbuh. Jadi bunga tulip versi Indonesia. Mungkin aja jadi bunganya jadi bunga melati gitu ya, atau bunga yang lain. Em, nah, si RME ini begitupun perjalanannya ke Indonesia banyak diinterpretasikan oleh orang yang berbeda gitu. Nah, sehingga saya ingin menggunakan materi yang memang orang Belanda sendiri buat supaya kita tidak menginterpretasikannya versi kita dulu. Jadi ini adalah interpretasi dari apa yang orang Belandanya ingin PMRI itu berjalan gitu ya, materinya dalam bahasa Inggris. Tapi saya akan tentunya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Sekarang coba pikirkan dulu kalau Bapak Ibu di sini, adik-adik semua, teman-teman mendengar tentang realistic mathematics education atau pendidikan matematika realistik. Apa sih yang ada di kepalanya? Kata apa sih yang terlintas gitu ya? Selain kata realistik tentunya ya. Em, boleh di kolom chat mungkin di sini dituliskan satu dua kata kunci gitu. Apa yang terfikir? Boleh apa saja. Silahkan di kolom chat. Saya sambil memantau. Matematika realistik. Misalnya, oh kehidupan nyata ada nih yang udah mulai. Kehidupan nyata karena realistik. Apakah maksudnya konteksnya ke kehidupan nyata gitu ya? Selalu starting point-nya dari kehidupan nyata. Ada yang lain? Aktivitas manusia, human activity. Menemukan konsep sendiri, kontekstual, sering dijumpai, pembelajaran matematika yang didasari oleh keadaan sehari-hari. Oke, oke. Mungkin ini cukup mewakili ya. Kontekstual, pembelajaran matematika, kehidupan sehari-hari, aktivitas manusia, kehidupan nyata, dari konkret ke abstrak gitu ya. Oke. Ini semua adalah hal yang pertama pop up gitu ya di dalam pikiran kita ketika kita mendengar PMRI atau PMR, Pendidikan Matematika Realistik atau Realistic Mathematics Education.
Semuanya itu memang berkaitan gitu ya. Eh, dan merupakan memang yang disebutkan tadi merupakan bagian dari RME sendiri. Tapi apa yang sebetulnya esensial kita akan bahas. Ini menjadi perdebatan tentang penamaan RME sendiri. Apa sih realistik gitu ya? What is realistic? Nah, waktu saya kuliah S2, saya mendapatkan juga impresi bahwa realistik itu adalah tentang konteks, kontekstual, konteks dalam kehidupan sehari-hari itu adalah hal terpenting. Ketika saya S3, S3-nya bukan di Belanda, S3-nya di Hong Kong, tapi disertasi saya tentang perbandingan bagaimana RME ini diterjemahkan di Indonesia dan di Belanda. Jadi saya dari Hong Kong terbang ke Belanda selama kurang lebih em, 3 sampai 6 bulan, kurang lebih dalam durasi tersebut mempelajari sebetulnya guru-guru di Belanda memaknainya seperti apa. Em, Penyusun kurikulum di Belanda em, atau buku gitu ya, penulis buku memaknai RME ini seperti apa? Bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana dengan guru-guru yang sudah pernah dilatih oleh tim PMRI? Apa take away mereka tentang realistik? Ternyata itu cukup berbeda. Saya akan membahas nanti detailnya. Sebelum masuk ke sana, sebelum saya share tentang perspektif guru, perspektif dari penyusun buku, begitu ya, tentang apa itu RME, ini dari Frudental sendiri sebagai bapaknya RME gitu ya, karena Frudental Institute adalah asal dari RME ini dikembangkan, itu membahas bahwa istilah reality atau realistik gitu ya itu eh, merujuk kepada sesuatu yang akal kita bisa memahaminya sebagai suatu hal yang real. Real di sini bisa asli, real di sini bisa betul-betul terjadi. Em, yang jelas kata common sense dan experience ini juga penting. Jadi common sense itu adalah seperti masuk akal gitu ya. Matematikanya ini masuk akal, matematikanya itu bisa kita alami secara real, alami secara sepertinya matematikanya itu betul-betul terjadi gitu ya. Ini masih abstrak. Ini abstrak. Freudenthal memang seorang filosofer gitu ya. Jadi mungkin apa yang ingin disampaikannya pesannya itu terkadang abstrak untuk eh, orang awam seperti kita. Nah, ada lagi Adri Travers. Adri juga salah satu Bapak PMRI, Bapak RME, bukan Bapak PMRI, Bapak RME gitu ya, selain Freudenthal. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa realistic view itu artinya adalah dunia di mana anak-anak merasa fenomena matematika itu bisa sesuai dengan dunianya mereka. Jadi anak-anak bisa mem, em, attach itu attach meaning maksud literalnya adalah anak-anak itu bisa mendapatkan makna atau bermakna untuk anak-anak tadi em, dari Bu Novita sempat menyampaikan matematika yang bermakna. Jadi selama matematiknya bisa bermakna untuk experience-nya adalah real untuk mereka. Jadi di sini juga masih abstrak sebetulnya ya, tapi sudah mulai menggunakan bahasa yang lebih bisa kita pahami. Meaning di sini menjadi penting. Nah, lalu realistik sendiri apa? Nah, realistik ini tentunya punya banyak makna berbeda. Bisa, yang pertama ini bisa kita terjemahkan sebagai realistik itu adalah eh, visible dalam educational practice. Apa maksudnya visible? Visible di sini adalah mungkin dilakukan. Kayak misalnya kita bilang, ini realistis nih, realistis bisa nih gitu ya. Ini bisa untuk dilakukan atau realistic in the sense of related to real life tadi kehidupan nyata. Eh, walaupun
real life ini bisa kehidupan nyata atau sesuatu yang bisa diimajinasikan gitu ya, atau dunianya di sini dibatasi oleh dunia matematika. Jadi kalaupun kita bahas ini tentang matematikanya ya nggak ada masalah, itu pun masih tentang real life. Jadi uh, real life atau real world gitu ya. Real world di sini bisa ke dunia nyata ini, dunia matematika atau di kehidupan sehari-hari. Realistik juga bisa seperti yang tadi kita bahas tentang sense of meaningful, sense making. Jadi membuat sesuatu masuk akal. Untuk saya sendiri, menjadikan matematika masuk akal adalah sesuatu yang penting. Nanti saya akan bahas beberapa hal gitu ya. Tentunya apa sih yang dimaksud dengan masuk akal di sini. Kemudian realistik juga bisa dalam sense, ini bahasa Belanda, dibacanya adalah zich realiseren. Ini artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah untuk merealisasikan, untuk mengimajinasikan gitu ya. Jadi ini realistik yang bisa dimaknai berbeda-beda. Tapi realistik ini hanya sebatas penamaan. Eh, Bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan gitu ya, perdebatkan. Jadi realistik itu sebetulnya apa gitu ya. Ini realistik sendiri bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Sebetulnya keywords realistik itu seakan-akan menutupi eh, prinsip dasar RME yang lain. Itu yang orang Belanda mungkin dapat impresinya begitu ya. Kalau bicara dengan orang di luar timnya Frudental, kadang-kadang realistiknya menonjol, tapi hal pentingnya di RME justru tertutupi. Untuk orang Frudental, RME itu sebetulnya keywordnya bukan di realistik, tapi keywordnya di dua hal ini. Namanya matematisasi dan fenomena didaktis. Jadi matematisasi dan fenomena didaktis adalah dua hal yang jauh lebih penting daripada kata realistik itu sendiri untuk orang RME yang eh, menyampaikan ini gitu ya, menyampaikan apa sebetulnya RME tersebut. Matematisasi itu apa? Jadi matematisasi dalam teori gitu ya, dimulai dari matematik sebagai kegiatan manusia, human activity. Dengan melakukan matematik, nanti kita bisa mematematik. Ini permainan kata ya pada akhirnya. Intinya matematisasi itu adalah proses kita mencerna matematika di dalam pikiran ataupun mencerna matematika dalam bentuk action gitu ya. Nanti ada namanya horizontal and vertical mathematization. Proses matematisasi sendiri bisa dari realistik konteks yang diterjemahkan kepada model matematika, karena ini mungkin banyak dari, oh ini ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kita mau membuat mathematical modelnya seperti apa. Yang harus hati-hati di sini adalah saat mentranslate dari realistic konteks ke mathematical model, em, jangan sampai kita membuat konteks yang sebetulnya tidak meaningful gitu ya, tapi seakan-akan itu adalah konteks meaningful hanya untuk keperluan ini nih biar biar kelihatan realistik atau terlihat seperti RME, kita tempelin konteks. Jadi konteks yang hanya menempel gitu ya, itu sebaiknya dihindari. Nah, kebanyakan kita berhenti di sini. Jadi saat kita membicarakan RME, proses matematisasi dari konteks realistis kepada model matematika penting tapi bukan satu-satunya. Betul, mentranslate dari realistic konteks ke mathematical model bisa jadi satu jalan matematisasi, tapi itu bukan seluruhnya gitu ya. Karena matematisasi yang tahap berikutnya adalah abstraksi, di mana dari mathematical model tadi kita belajar lebih banyak nih tentang mathematical objects, structures, dan methods. Ini maksudnya apa? Jadi proses matematika abstraksinya ini justru lebih penting dibanding hanya memperhatikan interpretasi dari konteks realistik ke mathematical model. Di Belanda sendiri, saya punya pengalaman untuk tingkat SD,
matematika di Belanda itu secara konten itu lebih rendah daripada konten matematika SD di Indonesia. Konten itu lebih rendah. Tapi begitu SMP dan SMA, kontennya jauh lebih tinggi dibanding konten SMP dan SMA di Indonesia karena mereka di SD itu fokus di sini matematisasi yang horizontal dan di SMP ke SMA-nya mereka fokus ke abstraksi gitu ya untuk mathematical model kepada mathematical structures. Nah, untuk ini ada contoh yang diberikan tentang contoh horizontal atau vertical mathematization. Jadi horizontal ini contohnya kalau ada suatu soal, problem ini maksudnya suatu soal tentang fixed dan variable cost. Jadi biaya tetap dan yang biaya variabel gitu ya. Mungkin ini tentang misalnya soalnya tentang perbandingan biaya eh, subscription dari mobile phone. Kalau di kita mungkin nggak terlalu ada ya, karena kita namanya adalah prepaid. Kita bayar bayar HP itu kan isi pulsa. Kalau di sini di negara Eropa itu langganan. Jadi tiap bulan kita bayar tetap. Mungkin kalau di Indonesia juga ada yang postpaid ya, kartu Halo dan seterusnya, tapi tidak umum. Jadi ini ada contoh soal seperti ini yang bisa diselesaikan menggunakan linear equations. Ini hanya berhenti di horizontal mathematization. Untuk vertical mathematization-nya, itu perlu dipelajari lebih lanjut gitu ya tentang perkembangan dari teori dari linear equation in general, lalu nanti mungkin mereka bisa juga belajar ke arah regresi dan seterusnya. Jadi ini memang berbeda pendekatannya gitu ya. Kalau di kita biasanya puas di horizontal mathematization dan vertical mathematization-nya terlupa. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, tidak harus dalam, misalnya gini, ada pembelajaran PMRI, katakanlah begitu. Guru sering bilang, saya hari ini pakai PMRI. Yang saya bisa sampaikan, PMRI itu bukan metode yang bisa dipakai hari ini dipakai, besoknya enggak, atau minggu depannya enggak. Tapi eh, RME atau PMR ini adalah suatu ideologi, katakanlah ya, ideologi pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Jadi sebetulnya ini adalah sesuatu yang diadopt oleh guru berkelanjutan. Jadi bukan berarti gini, ini saya satu bab mau bahas tentang materi, katakanlah ini materi persamaan linier, dua variabel. Eh, di kelas saya itu saya mau fokus eh, dapat horizontal mathematization, vertical mathematization sampai selesai. Itu terkadang nggak seperti itu, tapi prosesnya panjang. Jadi mungkin dari mulai mengenalkannya itu eh, eh, kita mulai dari horizontal mathematization terus gitu ya. Nanti di kelas berapa? Di kelas selanjutnya itu melanjutkan ke vertical mathematization dan seterusnya. Jadi ini bukan selesai di satu pertemuan, satu bab atau satu minggu, satu bulan gitu ya. Ini adalah pendekatan yang konsisten. Dan bukan berarti kalau nanti di satu titik sudah abstraksi semua, terus kita nggak bisa bilang dia RME dong, nggak begitu gitu ya. Walaupun kita sedang progresnya adalah lebih ke arah abstrak, justru kita sedang di sini, di vertical mathematization ini, prosesnya gitu. Jadi ini bukan apa ya, kalau di Indonesia mungkin kita agak sedikit ribut tentang ini model belajar, pendekatan belajar, strategi atau metode gitu ya. Yang jelas kita nggak bisa bilang saya pakai RME minggu ini, minggu depan saya mau pakai metode lain. Nggak begitu. Jadi RME adalah suatu ideologi yang diadopt secara berkelanjutan. Dan ini prosesnya panjang. Jadi sebagai kalau adik-adik mau memahami, misalnya eh, Bu Sintia, saya mau memahami ini untuk supaya ngajar, untuk tujuannya mengajar. Kalau tujuannya untuk mengajar atau menjadi eh, apa ya, penyusun buku gitu ya, penyusun lembar kerja. Eh, saya harus menempatkan PMRI ini seperti apa? Tempatkanlah PMRI sebagai suatu, kalau bahasa kerennya mungkin falsafah hidup
falsafah mengajarnya gitu ya. Jadi ini diadopnya sepanjang tahun, sepanjang eh, bukan hanya 1 tahun, tapi berkelanjutan terus si anak ini memang belajarnya dalam selalu dalam proses matematisasi. Jadi matematikanya itu adalah yang utama, bukan konteksnya yang utama. Jadi kalau ada yang dulu sempat waktu kuliah, ini konteks Indonesianya apa gitu ya. Itu bukan hal yang terpenting. Yang harus ditanya pertama adalah matematikanya apa yang mau ditekankan ke anak, ke siswa, matematikanya apa. Konteks itu mengikuti, bukan ini konteksnya harus Indonesia, ini konteksnya harus tradisional. Enggak, itu bukan hal utama dalam RME. Itu adalah bonus kalau ada konteks di sekitar kita yang memang sangat-sangat khas keindonesiaan bisa digunakan, itu bonus. Tapi kalau konteksnya pun general, selama anak-anak paham, itu bisa digunakan sebagai starting point gitu ya. Tapi RME sendiri adalah suatu eh, ideologi yang memang harus diadopt oleh guru sampai dalam waktu panjang. Nah, itu tentang proses matematisasi. Jadi dalam RME, matematika itu mathematics comes first gitu ya, mathematization comes first. Bukan konteksnya duluan, tapi lebih ke matematikanya apa, ini konteksnya mau ke arah mana. Nah, eh, kemudian yang kedua adalah terkait didactical phenomenology atau fenomena didaktis. Nah, fenomena didaktis ini konsep yang sulit gitu ya, tapi kalau mau kita sederhanakan, sebetulnya ini bisa dipahami sebagai em, sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran matematika em, yang berhubungan dengan fenomena dalam kehidupan nyata gitu ya, atau bagaimana pemikiran matematika itu bisa membantu kita mengorganize katanya ya, dan memahami struktur fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini em, didaktik sendiri kalau di bahasa Belanda itu adalah tentang bagaimana eh, kita memahami matematika dari pedagogi yang khusus gitu ya. Didaktik ini bukan pedagogi umum, tapi pedagogi khusus bagaimana memahami matematika sebagai alat, sebagai tools gitu ya dalam memahami kehidupan sehari-hari. Nah, di sini eh, inilah yang sering kita bahas tentang realistiknya. Jadi fenomena didaktis itu eh, tentunya datang dari kehidupan, bisa dari kehidupan nyata atau selama itu bisa nyata dalam pikirannya kita atau pikiran anak-anak yang belajar matematika, itu pendekatan didaktis ini boleh digunakan. Ini katanya membantu guru dan designers. Designers ini maksudnya pembuat buku, buat KPD gitu ya, penyusun kurikulum untuk memutuskan konteks mana sih yang digunakan. Tetapi ini hanya terjadi setelah kita tahu yang mau kita ajarkan, matematikanya mana yang mau dikembangkan, konteks itu datangnya setelahnya gitu ya. Jadi ini uh, bukan konteks duluan, baru matematika. Ini diberikan contoh yang katanya ini bukan RME. Di sini misalnya dicontohkan ini ada soal eh, presentasinya dari mereka gitu ya. Ini kalau 18 dibagi 3 gitu ya. 18 dibagi 3 itu artinya 18 sama dengan 3 kali berapa? Apakah ini cukup menjadi soal kontekstual? Ternyata menurut eh, orang RME tidak cukup karena ini sebetulnya mau konteksnya apapun ini nggak cukup untuk mendorong anak-anak atau siswa untuk belajar berpikir matematika gitu ya. Walaupun ini terlihatnya, oh eh, ada ada pemodelan dan seterusnya, tapi ternyata tidak cukup. Lalu yang contoh eh, RMS seperti apa? Ini ada contoh yang mereka berikan. Jadi misalnya seperti ini, ada taman
yang ukurannya adalah 15 kali 20 meter. Kemudian tamannya mau diperbesar. Nah, dua sisinya gitu ya akan ditambahkan sebanyak X meters. Nah, ini kemudian ditanya eh, apakah benar bahwa sekarang daerah taman yang diperbesar itu bisa direpresentasikan secara matematis sebagai persamaan kuadrat seperti ini. Jadi ini adalah suatu hal yang menurut orang RME bisa eh, menjembatani, memfasilitasi anak-anak untuk atau siswa kita untuk berpikir matematis dan tadi dialectical phenomenology-nya adalah pilihan didaktis guru untuk uh, menggunakan soal mana yang memang bisa menjembatani proses matematisasi tadi. Begitu. Mungkin ada yang mau bertanya sampai sini, atau kita juga bisa menyelesaikan dulu gitu ya. Baru nanti, kalau sudah ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ataupun nanti disampaikan secara langsung. Nah, ada satu perhatian tentang konteks. Jadi, ada dua hal yang setidaknya harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama, jangan menggunakan soal yang artifisial. Artifisial ini dalam artian eh, soal ini nggak membantu anak untuk berpikir secara matematis. Sebentar ya, saya sepertinya eh, ada paket dulu sebentar. Ya, mohon maaf, ada tamu sepertinya. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Jadi, ini ada konteks yang perlu kita perhatikan. Jadi, yang pertama, jangan sampai kita menggunakan soal yang artificial. Ini tidak membantu gitu ya untuk anak-anak berpikir matematika. Walaupun misalnya kita sampaikan, eh, mungkin saya bisa kasih contoh soal artificial di sini. Katakanlah kita di SD mungkin ya. Di SD itu sering ada soal ibu membeli misalnya ya, ibu membeli jeruk eh, 5 buah gitu. Kemudian membeli lagi 15 buah. Sebetulnya ibu kalau membeli jeruk biasanya bukannya dalam kilogram ya, bukan bukan per buah misalnya gitu. Dan kalau hari itu ibu membeli 5 buah, sepertinya kecil deh kemungkinan ibu beli lagi 15 buah. Jadi soal-soal yang seperti itu mungkin itu tidak membantu anak-anak untuk berpikir matematis gitu ya. Kalau misalnya eh, sesuatu yang kalau kita bisa sedekat mungkin dengan kenyataan yang terjadi gitu ya, gunakanlah soal-soal yang seperti itu. Jadi jangan menggunakan soal-soal yang artificial. Kemudian yang kedua adalah soal dalam kehidupan sehari-hari atau tadi di Indonesia itu soal tradisional dan seterusnya bukan kriteria utama. Tapi yang kriteria utama adalah kesempatan eh, ketika soal itu diberikan atau konteks itu diberikan, meaning making eh, adalah sesuatu yang hal yang jadi hal utama. Jadi kalau soal itu memang bisa atau konteks itu bisa membuat anak-anak berpikir matematis, seperti tadi soal yang diberikan di depan, soal tentang
extending apa namanya memperbesar gitu ya ukuran taman itu tentunya adalah suatu hal yang lebih penting dibanding soal itu tradisional, apakah soal itu atau konteks itu tradisional atau konteks itu terlepas em, terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bonus gitu ya. Katakanlah seperti itu. Hal utamanya adalah meaning making. Proses matematisasinya jalan, proses berpikir matematikanya itu berjalan. Nah, terkait konteks, Paul Drivers yang membuat presentasi ini juga menyampaikan seringkali kesalahan kita sebagai guru ataupun sebagai penyusun buku gitu ya, penulis buku, seringkali menggunakan konteks yang artificial. Kadang konteksnya malah membuat bingung, bukan membuat berpikir. Matematika SD misalnya, ada untuk anak SD diberikan contoh soal tentang diagram yang memperlihatkan kandungan gizi makanan dan banyaknya asupan gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Yang bingung dengan konteks seperti itu karena itu nyata di kehidupan orang dewasa tapi bukan untuk anak usia 11-12 tahun gitu ya. Jadi tujuannya adalah bukan membuat matematika itu membingungkan tapi untuk memberi kesempatan mereka untuk ini matematisasi tadi gitu ya. Jadi tidak selalu harus diambil dari daily life dalam artian ini harus nyata, ini harus dari kehidupan nyata dan seterusnya. Kalau ada dari kehidupan nyata itu baik, tapi kalaupun konteksnya imajinatif, tapi anak-anak bisa paham, tidak masalah gitu ya. Jadi misunderstanding-nya RME itu ini kan misunderstanding-nya RME adalah sesuatu pendekatan yang selalu dimulai dengan soal dari soal kehidupan sehari-hari. Itu adalah suatu misunderstanding. Jadi di RME yang terpenting adalah proses matematisasi dan proses tadi pemilihan secara didaktis gitu ya oleh guru ataupun oleh pengajar yang memang berkaitan dengan fenomena dalam kehidupan yang bisa dimaknai oleh anak. Jadi makna itu penting di dalam RME. Soal yang pernah atau konteks yang saya pernah lihat lagi adalah misalnya suatu konteks em, kalau tidak salah waktu itu terkait dengan em, yang dibilang dengan konteks yang membingungkan gitu ya. Ada lagi konteks tentang misalnya pembelian emas dan seterusnya. Soal ini diberikan kepada anak SD juga waktu itu. Eh, Soalnya seperti ini kurang lebih. Jadi kalau emas batangan, kalau satu kepingnya itu beratnya yang 1 gram akan berbeda dengan beratnya yang 10 gram harganya, berbeda lagi dengan berat 100 gram. Kita orang dewasa paham, buat anak-anak ini kenapa ya kok kan beratnya sama-sama 100 gram kenapa harganya beda. Nah itu untuk menyelesaikan itu anak-anaknya harus dijelaskan dulu. Begini loh sistemnya. Jadi soal-soal yang seperti itu, konteks seperti itu sebaiknya kalau kita mau pakai problem solving strategy dan seterusnya, soal seperti itu untuk usia anak, walaupun soalnya dari kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata soalnya sangat nyata sekali, tapi tidak nyata untuk anak-anak. Jadi di sini tugas kita sebagai guru ataupun sebagai penyusun buku nantinya atau penyusun lembar kerja untuk anak-anak, untuk hati-hati terhadap apa sebetulnya konteks yang bagus digunakan dalam pembelajaran matematika. Nah, ini em, sebagai summary gitu ya, bahwa konteks yang baik atau situasi soal yang bagus untuk belajar adalah yang pertama, bermakna untuk siswa kita, untuk anak-anak sesuai usianya. Boleh dari real life situation, tapi bisa juga dari sains, dari matematika, selama itu memang sudah sesuai dengan pengetahuan anak di usianya. Kemudian perlu memahami skills, kompetensi, dan interest atau
ketertarikan anak-anak atau siswa kita. Kalau kita di sini bilang usia sekolah adalah dari usia 7 tahun hingga usia misalnya 17 tahun, ya disesuaikan usianya SD, SMP, atau SMA. Jadi jangan tadi soal tentang investasi emas diberikan kepada anak SD yang kan mereka taunya kalau 100 gram dengan 100 gram hanya berbeda kepingannya, kenapa harganya harus berbeda? Itu perlu dijelaskan panjang sebelum dia bisa memahami. Nah, ini saya hanya melist down em, publikasi RME yang kalau di sini teman-teman ingin belajar RME lebih mendalam, ini sebetulnya adalah bacaan-bacaan utama gitu ya, bacaan-bacaan utama yang bisa di eh, yang bisa dibaca lebih lanjut gitu ya. Ini ada dari Jan de Lange, dari Freudenthal sendiri, dari Kuno Meyer, ini dari Martin Kin, ini Adri Travers, dan ini dari Maria van den Heuvel-Panhausen. Begitu kurang lebihnya saya kembalikan kepada Ibu Novita. Silahkan kalau ada pertanyaan atau mau diskusi. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Oke, em, jadi ini tadi sudah disampaikan ya materi penjelasan tentang RME yang sangat menarik ya, menurut saya sangat menarik karena barangkali apa yang kita ketahui tentang PMRI yang diadopsi dari RMI saat ini mungkin sedikit berbeda atau agak sedikit apa namanya ya seperti yang hasil dari penelitiannya Ibu Cynthia sewaktu S3 kemarin ya. Jadi di sini kita langsung aja ke tanya jawab. Ya, bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau menuliskan langsung di kolom chat. Ya, silakan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, karena ini kesempatan yang sangat berharga nih. Ibu Cynthia memang sudah sangat mendalami. Dari Bapak Ibu dosen juga boleh, dari Ya, em, teman-teman mahasiswa tentunya boleh, dan mungkin kalau ada yang niat untuk penelitian, lalu ingin diskusi sesuatu juga sangat boleh. iya. Ya, sepertinya ada yang raise hand, silahkan. Ya, Tias, silakan Tias. Baik, terima kasih Ibu Navita atas kesempatannya dan terima kasih juga Ibu Cynthia atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Sebelumnya perkenalkan, saya Tias Febriana, mahasiswa S1 di mata kuliah model-model pembelajaran yang saat ini sedang dilaksanakan kuliah tamu. Dan Tias ingin bertanya Ibu terkait apa ya tadi? Tias ada mencatat tentang konteks yang baik. Yang pertama yang Tias catat adalah bahwa konteksnya itu harus bermakna sesuai usia, yaitu kita harus menyesuaikan konteks yang kita bawa itu dengan pengetahuan yang sudah menjadi modal anak tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan ketertarikan dia gitu. Namun kalau dipandangnya sebagai guru, lalu kita memegang satu kelas, itu kan anak-anaknya beragam ya Ibu. Terus bagaimana cara kita memastikan bahwa konteks yang kita bawa itu berlaku secara umum gitu, Bu? Kan setiap anak tuh pasti tingkat pengetahuannya juga beda-beda. Terus ketertarikan mereka juga beda-beda. Terus di sini penasaran apakah ada gitu satu pedoman khusus bahwa untuk anak usia sekian itu sebaiknya konteksnya sekian ini. Kemudian anak usia selanjutnya itu konteksnya beda lagi, sehingga berlaku secara umum gitu, Bu. Karena mungkin kalau kita di kelas, kita ketemu sama anak-anak yang terlihat menonjol gitu, pengetahuannya banyak. Nah, ketika kita membuat satu soal, kemudian menyesuaikan sebuah soal tersebut, kemudian kita menerapkan konteks yang menurut kita bisa dicerna oleh anak tersebut dengan baik, ternyata pas praktiknya tidak oleh teman-temannya gitu. Itu gimana Bu?
strateginya supaya konteks yang kita bangun itu sesuai gitu. Pas. Gitu saja, Ibu. Terima Terima kasih. kasih ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin di sini sebagai calon guru atau guru baru itu kan masih masih mendebak-nebak gitu ya. Tadi seperti Tia sampaikan, ada nggak panduannya? Sebetulnya panduannya itu tidak ada. Kalau misalnya usia sekian harus konteksnya yang seperti apa. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa menjadi guru juga akan apa ya, lebih sensitif lah terhadap konteks apa yang cocok atau tidak. Sekarang saya ambil ambil contoh konteks pecahan ya. Pecahan itu konsep dasar. Teman-teman di sini ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalau saya mau mengajarkan matematikanya, ingat ya, mulainya dari matematika. Saya mau mengajarkan matematikanya adalah em, katakanlah saya mau em, melakukan operasi hitung setengah dibagi seperempat. Saya mau mengajarkan tentang pembagian pecahan. Setengah dibagi seperempat. Ada yang bisa kasih contoh konteks? Dia sendiri juga boleh. Tias, mungkin Tias bisa kepikirankah untuk cari satu konteks yang terkait dengan tadi pembagian pecahan setengah dibagi seperempat. Kalau Tia sendiri belum kepikiran, Ibu. Pikiran ya. Nah, Iya. walaupun nanti kan teman-teman di sini mau mengajarkan matematika tingkat SMP, tingkat SMA, saya sarankan mulailah sensitif terhadap materi matematika, mulai dari matematika mendasar, seperti konsep pecahan, pembagian pecahan tadi. Setengah dibagi seperempat, matematikanya penyelesaiannya gimana? Biasanya setengah jadi dikali 4/1, betul begitu, Tias? Iya, Ibu. 4/1. Apakah itu meaningful untuk anak-anak? Enggak. Jawabannya udah gampang. Enggak meaningful. Kenapa setengah orang operasi hitungnya dibagi, kenapa sekarang dibalik jadi dikali? Lalu angkanya em, orang dibaginya jadi bagi seperempat, kenapa dikali 4/1 gitu ya? Itu tidak meaningful untuk anak-anak. Bagaimana konteks membantu itu meaningful? Konteksnya apa? Kita perlu lihat ini adalah matematika di SD kelas 4, kelas 5 gitu ya. Siapa sih anak-anak yang nggak suka sama coklat? Siapa yang nggak tahu tentang coklat? Kalaupun misalnya anak-anak ada yang em, eh, belum tahu, kita bisa bawa contoh eh, coklatnya atau bisa menggambarkan coklatnya di dalam eh, eh, ini ya, suatu PowerPoint misalnya. Ini sebetulnya saya punya gambarnya, saya cari dulu sebentar ya, biar mungkin eh, lebih ngerti apa yang mau saya sampaikan buat Tias. Saya punya gambarnya tentang pecahan ini. Saya perlu cari PowerPoint-nya dulu sebentar. Ada di sini. Saya punya satu slide tentang itu. Oh, ini slide-nya salah, yang ada satu slide lagi. Ini kebanyakan buka slide ya. Jadi, tapi saya mau memperlihatkan suatu visualisasi. Tadi juga mungkin saya luput menyampaikan ada namanya model pemodelan gitu ya dalam RME, juga itu penting dan itu jadi bagian dari matematisasi tadi. Saya kembali dulu ke sini ke Zoom, kemudian saya share. Sudah terlihat ya teman-teman, ada PowerPoint saya. Nah, ini ternyata soalnya adalah setengah dibagi seperdelapan, angkanya beda dikit ya. Kalau selama ini kita mengerjakannya secara formal tanpa memaknai ini,
Ini jadinya adalah seperti ini, dikali aja, kemudian angkanya dibalik gitu ya, menjadi 8/2 hasilnya 4. Bagaimana kalau kita memberikan makna? Jadi ini adalah eh, coklat gitu ya, coklat bars yang bentuknya seperti ini. Kemudian setengah itu artinya adalah 1/2 bagian dari coklatnya. Kemudian 1/8 adalah ini. Kalau yang kecil-kecil ini coklatnya satu bagiannya adalah 1/8 bagian. Setengah dibagi 1/8, maknanya adalah menanyakan ada berapa 1/8 bagian di dalam setengah coklat. Jadi kalau setengah batang coklat itu ada berapa 1/8 bagian di dalamnya? Ada 4. Ada 4 keping 1/8 bagian di dalam setengah bagian. Ini adalah konteks yang bermakna untuk anak-anak dan sesuai untuk usianya gitu. Jadi kurang lebih em, nanti sensitivitas terhadap konteks itu perlu dibangun sebagai guru itu mungkin saya nggak tahu ada mata kuliah yang biasanya itu membahas tentang bagaimana membuat media, membuat alat dan seterusnya. Jadi walaupun media digital itu penting, kadang kita lupa bukan alatnya yang perlu di eh, alatnya perlu dipelajari ya, digital assessment, digital media gitu ya. Tapi cara berpikir kita sebagai educational designer, sebagai future teachers gitu ya, itu yang perlu diasah sebetulnya sensitivitas dalam khususnya dalam konsep-konsep fundamental seperti pecahan seperti ini gitu ya. Jadi tadi pertanyaan Tias, apakah ada panduannya? Tidak, tapi bertanyalah kepada diri sendiri, itu latihan yang paling bagus. Apakah kalau ada suatu konsep matematika sederhana, saya sebagai guru tahu nggak konteks apa yang cukup bermakna untuk anak-anak? Kurang lebih begitu, Tias. Apakah contoh ini membantu? Iya, Ibu. Terima kasih, sangat membantu sekali. Lumayan bisa kebayang gitu. Bisa kebayang ya, sebetulnya ini Mm-mm. ada konsep matematika yang susah nih untuk anak-anak. Susah untuk dipahami konsepnya gitu ya. Dan tugas konteks di sini adalah mulai dari matematikanya itu penting. Kemudian ini anak-anak perlu struggle, perlu memahami ini dengan baik, eh, konteks apa yang baik gitu ya, atau yang bisa membantu mereka untuk mencapai si pemahaman konsepnya dengan maksimal gitu kurang lebih ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak yang saya share gitu ya. Ini saya ambil dari salah satu materi di sekolah numerasi yang biasanya saya share dengan orang tua atau dengan guru-guru yang mengikuti sesi kami gitu. Jadi kalau semakin banyak pertanyaan, mungkin saya semakin bisa banyak share. Di pertemuan yang akan datang juga saya akan lebih banyak share hal seperti ini. Silakan. Bu Cynthia boleh? Ini sebetulnya saya inginnya lebih banyak mahasiswa yang bertanya, tapi boleh sedikit mungkin cerita saja Bu Cynthia terkait dengan tadi kan ada cerita bahwa RMI ini merupakan falsafah dalam pembelajaran matematika seperti itu ya. Jadi tidak bisa hari ini kita pakai, kemudian besok kita pakai yang lain, besoknya lagi yang lain. Nah, itu menarik sekali menurut saya. Bagaimana RMI ini kalau di sini kan dikenal sebagai approach, karena memang kita pakai itu juga approach ini kita gunakan di pembelajaran yang ini, yang mana relevan dengan tujuan pembelajarannya, kemudian kita tinggalkan untuk pembelajaran lain, kita coba yang lain seperti itu. Nah, untuk RMI sendiri, saya sebetulnya penasaran bagaimana teaching practice di Belanda yang saat ini dilakukan gitu, karena kan dari mulai ditemukannya RMI itu tahun 1970-an ya kalau tidak salah, 1970 berapa gitu. Apakah ada perubahan-perubahan mendasar dalam implementasinya atau seperti apa praktisnya gitu di Belanda sendiri kalau Mbak Cynthia pernah mau observasi. Mungkin saya penasaran sekali dengan cerita itu. Terima kasih. Tadi sempat ya saya singgung saya penelitiannya ke guru-guru gitu. Jadi gini, em, terima kasih Bu ini pertanyaannya ini menarik ya. Em,
Jadi di Belanda sendiri pendidikan matematika realistik ini kalau dibandingkan, saya sering ngobrol dengan Frans van Galen gitu ya. Frans ini salah satu Ya, kan. Frans, kebetulan pembimbing saya juga waktu saya S2 dan waktu Ya, saya sama S3. saya juga. Frans juga yang membantu saya mencari sekolah dan seterusnya. Jadi kalau menurut beliau waktu itu eh, sempat betulnya semangat RME yang ideal itu hampir sulit untuk memang diadop oleh sekolah atau oleh guru secara total. Ya, kalau kita bicara ideal, di Belanda sekalipun itu tidak ideal. Tapi yang bisa saya sampaikan, prakteknya di Belanda itu seperti ini. Di tingkat SD, mereka itu eh, punya namanya, sistemnya itu menarik karena mereka itu punya kalau tidak salah sekitar 7 atau 8 penerbit buku yang di-approve oleh pemerintah. Jadi mereka itu boleh memilih buku tertentu. Misalnya salah satu buku yang saya sering baca namanya The World in Getalen. The World in Oh, Getalen itu dunia berhitung lah kurang oh. lebih. Jadi si penerbit series Dunia Berhitung itu menyediakan buku dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Kalau di Belanda dari TK A sampai kelas 6 karena dia SD-nya 8 tahun. Dari TK 2 tahun itu sudah dihitung sampai kelas 6. Jadi yang diadopt adalah bukunya. Si buku itu dari 8 atau kurang lebihnya segitu itu ada yang bilang kami mengadop RME. Jadi bukunya yang memutuskan dia mengadop pendekatan tertentu. Sepanjang SD dia memang sudah dipastikan penyampaian dan seterusnya itu sesuai dengan RME. Bagaimana dengan guru-gurunya? Guru-gurunya punya namanya teacher guide. Teacher guide itu terpisah dari sepertinya di Indonesia juga sudah punya ya teacher guide itu memang sudah pakai prinsip-prinsip RME. Kalau eh, Ibu Weni ingat dulu waktu kita misalnya tesis gitu ya, membuat conjectures, nanti anak akan Betul. berpikir di di teacher guide-nya sudah ada seperti itu. Jadi Betul. dia juga membuat namanya learning line. Jadi learning line kelas 1 sampai kelas 6 dia progressionnya belajarnya seperti apa. Model of, model for-nya dari kelas 1 sampai kelas 6 konsisten. Jadi Betul. tadi itu adalah falsafah ideologi, nggak bisa Betul. habis. Karena dia adalah khusus untuk matematika pakai RME sampai lulus SD. Sampai lulus. Betul. Ya, itu menarik. Itu sesuai dengan yang diberikan oleh bukunya mengadopsi RME itu, kemudian buku itu dipakai oleh sekolah. Begitu. Kemudian nanti gurunya meramu itu dalam teacher guide sendiri. Begitu ya, Mbak. Teacher guide-nya sudah diberikan juga Oh, oleh sudah penerbit, diberikan juga. sudah diberikan Betul, juga. betul. Jadi tentunya guru punya kebebasan ya kalau misalnya tentunya guru-gurunya juga karena di Belanda ini freedom untuk memutuskan apa yang mau di kelas itu tinggi walaupun udah ada teacher guide dan seterusnya gurunya punya otorisasi sendiri otoritas sendiri untuk authority untuk memutuskan ini saya temanya mau ganti deh nggak mau pakai yang di buku tapi saya mau tema yang lain itu nggak ada masalah juga jadi gurunya juga kreatif memang beriringan gitu. Tapi si panduan bukunya sendiri dia sudah declare saya adopt RME gitu. Itu yang memang mungkin pengalaman saya begitu di sini. Untuk tingkat SMP dan SMA, sekolah nggak bisa komit seperti di SD. Karena mungkin di SD eksplorasi dan seterusnya lebih mungkin ya. Di SMP SMA itu di sini tuntutannya lumayan tinggi advance. Jadi kalau kita bilang, oh ini masih adopt RME atau enggak SMP SMA-nya. Sudah jarang, di sini sendiri sudah jarang yang mengadopt RME fully gitu ya karena Iya. komitmennya tinggi. Tetapi memang eh, saya masih melihat proses matematisasi yang vertikalnya itu terjadi. Jadi abstraksinya memang lumayan lumayan diperdalam ya kalau di sini. Jadi mungkin secara RME full itu tidak terjadi di Belanda sekalipun di SMP dan SMA SMP, SMP. ada
vertical mathematization-nya saja yang diadopt gitu ya. Hebat. Bagaimanapun tuntutan assessment di SMP SMA kan tinggi, apalagi tuh udah harus kompetitif ke perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi banyak yang memang juga pakai kalau Bu Eni pernah dengar direct instruction seperti Ya, tradix itu ya balik lagi ke sana. Banyak juga betul. guru yang ke sana. Tapi eh, tetap peneliti-peneliti di sini ada sekolah-sekolah binaan lah gitu ya, sekolah binaan yang memang em, di sini juga ada namanya Hari Matematika Nasional. Oh, Jadi yang di di bulan hari Maret juga sama dengan Hari Matematika Dunia? kayaknya berbeda kalau di Beda sini. ya, Ini namanya Grote Rekendag, jadi hari hari berhitung rute. besar Oh iya, rute rendah. rendah gitu. Jadi mereka di hari itu eh, apa merayakan lah untuk sekolah-sekolah binaannya RME itu membuat kegiatan-kegiatan yang betul-betul kontekstual sambil main. Tapi sebetulnya pernah saya lihat ada mereka sambil kalau nggak salah belajar bilangan kompleks, tapi sambil treasure hunt gitu. Jadi untuk sekolah-sekolah tertentu, tapi memang tadi yang saya bilang nggak bisa hari ini RME, besoknya lain, karena RME itu adalah sebetulnya suatu hal yang Eh, tapi satu hal lagi yang mau saya sampaikan, RME itu nggak clash kok dengan numerasi, dengan sosial konstruktivis yang lain. Jadi selama kitanya aware, ini RME-nya itu eh, selama kita mau konsisten di mathematization sama di didactical phenomenology, yang lain itu variasi. Jadi yang lain itu bisa di eh, statusnya adalah misalnya, oh ini adalah kita ngeblend gitu, dan nggak ada yang salah dengan itu. Ya, Ya, gitu. senang mendengarnya bahwa tidak ada clash di antara yang lain-lain. Karena memang saling support. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Saya punya gambaran akhirnya bagaimana implementasinya di Belanda saat ini. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang di chat. Saya coba baca dulu ya. Saya coba pahami. Mahasiswa Tiara sedang mau melakukan penelitian. Konteks rumah A-frame, mungkin saya yang kurang update, tapi saya kurang paham konteks rumah A-frame ini. Maksudnya seperti apa ya? Mungkin Tiara bisa open mic. Jadi kalau saya bisa eh, sebelum Tiara menyampaikan, mungkin satu hal yang mau saya sampaikan, jangan dimulai dari konteks, mulainya dari matematikanya. Jadi kalau matematikanya adalah kesebangunan dan kekongruenan, identifikasi dulu apa kesulitan dalam memahami konsep itu. Tadi contoh pecahan itu sangat bagus karena apa yang jadi eh, apa yang jadi kesulitan? Kesulitannya adalah susah nih ngerti apa pecahan dibagi pecahan itu maksudnya apa gitu ya. Ternyata itu perlu untuk divisualkan, perlu untuk dibuat suatu kegiatan sehingga operasi pembagiannya itu terjelaskan dengan si konteks dan pecahannya itu sendiri eh, juga ikut terjelaskan. Nah, kalau di sini Tiara mau mulai dari kesebangunan dan kekongruenan, saran pertama saya adalah identifikasi konsep apa atau subkonsep apa yang menjadi struggle-nya siswa dalam belajar kesebangunan dan kekongruenan, baru cari konteks yang sesuai. Jadi bukan konteksnya yang pertama, kemudian baru ke eh, dan menarik secara visual bukan kriteria utama. Yang perlu adalah harus mendukung proses matematisasi. Betul. Em, Silakan mungkin tadi Tina. Maaf Bu, yang untuk rumah A-frame itu Bu, bentuknya itu rumah bentuk segitiga, segitiga sama kaki. Gimana kalau misalkan dia itu secara visualnya itu ada, nantinya itu ada segitiga besar dengan segitiga kecil Ibu. Seperti itu. Oke, dia kenapa jadi rumah? Apakah itu bentuk suatu rumah atau eh, nama penamaan saja, Tiara? Itu emang aslinya emang rumah Ibu.
Tapi karena bentuknya itu emang bentuk segitiga rumahnya. Oke, jadi kalau menurut saya tidak dalam apa namanya, tidak bisa menyampaikan apakah konteks ini sudah cukup representatif. Jadi kalau saran saya, hal yang pertama adalah kalau Tiara melihat ini suatu potensi gitu ya, ada potensi penggunaan rumah Efrem ini bisa membantu anak apa tadi namanya mematematisasi eh, dari konsep kesebangunan atau kongruen gitu ya. Tentunya itu disampaikan saja konsep apa yang selama ini sulit, misalnya dalam konsep kesebangunan atau kongruen itu adalah saya mungkin nggak tahu detailnya ya karena nggak mendalami. Tapi misalnya ada konsep kesesuaian sisi. Jadi sisi yang satu dengan sisi yang lain. Ada konsep skala ya, ada enlargement. Terus ada misalnya scalingnya itu apakah ntar jadi makin membesar atau mengecil gitu ya. Kalau yang satu mengecil, satunya sisi yang lain juga harus ikut sama gitu ya. Apakah jika konteks itu digunakan cukup baik atau tidak, sebaiknya sih diuji cobakan dengan anak-anak gitu ya, bagaimana responnya mereka. Kalau eh, saya pribadi, kalau melihat dari kekongruennya dan kesebangunan, mungkin akan lebih membantu kalau eh, bisa terlihat bahwa prosesnya itu dinamis kali ya, enggak statis. Kalau misalnya statis itu kan tidak ada beda antara tadi mau rumah A-frame ataupun bentuk yang lainnya. Kalau kesebangunan dan kongruenan, mungkin saya sarankan menggunakan sesuatu yang dinamis. Jadi dia kelihatan enlargement-nya atau dia kalau downsizing kelihatan downsizing-nya um, dengan sisi yang bersesuaian. Jadi kalau bisa menggunakan sesuatu yang dinamis, menurut saya itu akan lebih membantu proses matematisasinya. Mungkin seperti itu Tiara. Jadi mungkin kalau sekarang sudah punya ide rumah airframe itu bisa jadi starting point. Kalau Tiara bisa membuat sesuatu yang lebih dinamis, apakah itu divisualkan dalam bentuk em, yang apa ya, video yang memperlihatkan itu perjalanannya, enlargementnya dan seterusnya, mungkin itu akan lebih membantu. Ya, Tiara mau respon lagi? Atau cukup? Eh, Kalau yang Tia itu rencananya itu mau dibuatnya itu bentuk visualisasinya Ibu. Jadi seperti 3D itu nanti ada gambar 3D-nya. Ya, kalau 3D tapi statis, menurut saya itu nggak terlalu membantu. Tapi kalau dia dinamis, jadi bisa kelihatan gerakannya, how it enlarge gitu ya dari tadi kan ada segitiga kecil, ada segitiga besar, kemudian melihat bahwa saat sisi satu membesar, sisi yang lain juga akan membesar dengan skala yang sama dan itu terjadi dinamis, mungkin itu akan lebih membantu dibanding sesuatu yang statis. Karena kalau sesuatu yang statis maupun itu tiga dimensi, menurut saya nggak terlalu eh, apa namanya, nggak terlalu membantu kecuali ada suatu kegiatan yang meminta mereka untuk jadinya mengukur mengukur enlargementnya gitu ya. Mungkin begitu, Tiara, komentar saya. Kalau ini menekankan pada daya tarik dan kedekatan dengan mahasiswa, enggak, itu juga bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah potensi matematis yang dieksplorasi. Kembalinya ke matematikanya. Em, Kembalinya ke matematikanya, sesuaikan dengan usia anak, bukan hanya ketertarikan. Ketertarikan dalam arti, oh ini anak-anak nanti excitement itu akan datang kalau proses belajarnya itu sudah didesain sedemikian rupa, sehingga matematikanya itu lebih sound menurut saya. Jadi, em, interest anak-anak penting, tapi jangan jadi hal yang pertama. Ya, Baik Ibu, terima kasih. sama Tiara. Ini ada lagi. Dari sisi finansial, ini apa ya maksudnya dua hal, sisi finansial?
Mungkin Hasbi mau open mic untuk menjelaskan pertanyaannya, saya kurang. Izin Ibu, saya Hasbi Bu. Silakan. Ya, jadi kalau misalnya Bu ya, kita itu ada, tadi Ibu juga menyinggung soal emas, itu juga kami pernah Bu, waktu itu pernah melakukan penelitian tentang yang manakah yang lebih baik antara emas atau membeli sahamnya gitu ya, dan untuk investasi dalam jangka waktu tertentu. Itu juga sudah terbit di jurnal JME ya Bu ya. Nah, jadi saya itu Bu kalau mendesain soal soal RME, saya lebih cenderung pertama dari orientasinya dari dunia nyata tentunya. Kemudian saya itu lebih ke hanya apa ya, informasinya hanya dari bentuk gambar. Kemudian dari soal ada dua gambar gitu yang membandingkan hal yang sama. Kemudian siswa pertanyaannya hanya singkat gitu Bu. Manakah yang menurut Anda lebih baik? Seperti itu sih Bu. Apakah hal-hal tersebut masuk dalam kategori RME? Misalnya tadi itu Bu, saya ada apa namanya grafik gambar emas gitu ya Bu ya dari beberapa tahun yang lalu gitu kan, dan juga ada harga saham emas gitu dari beberapa grafik dari harga emas beberapa yang tempo yang lalu. Nah, menurut Anda manakah yang lebih baik? Apakah investasi emas ataukah membeli sahamnya? Itu apakah termasuk dalam kategori RME ya Bu ya? Mohon penjelasannya Ibu. Baik, ini mungkin saya mau jawabnya seperti ini. Kalau di RME, saya tidak menyarankan mulai dari konteks. Jadi kalau tadi apa namanya ketertarikan Hasbi mulai dari ini bisa nggak ya anak-anak ini atau ini untuk SMA atau untuk SMP? Ya, kemarin itu kami penelitian di SMK Akuntansi sih Bu, kelas 12. Memang Ya, kekhususannya akuntansi juga. SMA. kalau menurut saya itu lebih masuk ke financial literacy dibandingkan ke RME. Oh, Jadi kalau arahnya mau ke financial literacy itu lebih cocok. oh, Kalau untuk RME, pertanyaan saya pertama adalah matematikanya apa? Konsep matematika yang mau dikembangkan apa? Jadi, konsep matematikanya itu harus berkembang. Kalau pertanyaan ini setelahnya hanya menjawab soal, tidak ada yang berkembang, itu bukan konsep yang RME mau. Ada perkembangan konsep matematika apa? Kembali lagi ke soal pecahan ya. Tadi di soal setengah dibagi seperdelapan. Konsep saat ini yang dipahami adalah hanya konsep strategi berhitung. Yang mau disasar matematikanya adalah memahami apa makna pembagian pada operasi pecahan. Jadi kalau pecahan tadi setengah dibagi seperdelapan, yang ingin disasar adalah anak memahami bahwa seperdelapan ada 4/8 di dalam setengah dan itu disisihkan sebagai operasi pembagian. Kalau Hasbi tidak bisa mengidentifikasi proses matematikanya tadi, berarti itu belum memenuhi apa yang konsep RME mau. Jadi kalau misalnya tadi, oh bisa sih mereka membedakan grafik ini grafik satu dengan grafik lain. Berarti itu hanya menjawab soal, tapi tidak ada progres matematika yang terjadi itu bukan sesuatu yang sangat RME-nya bukan di sana, itu lebih cocok ke financial literacy atau cenderung untuk menjawab soal. terima kasih Ibu. Saya sangat tercerahkan ya. Baru semakin terbuka bahwa perbedaan antara RME dan memang eh, keahlian saya di bidang finansial Bu ya, dan aktuaria, dan itu sangat membuka pikiran saya. Ternyata selama ini saya memang lebih condong ke finansial literasi Bu. Dan memang tadi tujuan soal tadi itu membuat siswa itu untuk apa ya, lebih mahir untuk mengambil keputusan finansial ke depannya seperti itu Bu. Jadi kan kayak kasus tadi membeli saham atau membeli emas atau membeli saham emas itu ternyata secara finansial lebih baik kita membeli saham emas gitu. Waktu kejadian waktu yang saya teliti waktu itu. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Saya rasa cukup.
Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini atau dari mahasiswa yang sudah bergabung? Karena di sini juga saya lihat ada mahasiswa S3 ya, barangkali ada mahasiswa S2 juga. Kalau tidak ada, barangkali saya mau bertanya satu pertanyaan, Mbak Cynthia. Itu boleh. Ini Silakan. saya tertarik juga karena kan waktu S1 dan S2 kemarin juga meneliti tentang terkait dengan PMRI. Nah, tadi Mbak Cynthia kan menyebutkan dua keywords dalam RMI itu kan ada dua ya, mathematization sama dialectical phenomenology. Nah, dua itu kan merupakan prinsip tiga prinsip PMRI ya atau tiga prinsip RMI. Nah, ada satu lagi yaitu self-develop model. Nah, self-develop model itu apakah kita sebagai misalnya sebagai guru itu harus memikirkan self develop model apa yang akan berkembang nanti pada saat pembelajaran sehingga kita memikirkan supaya itu muncul atau self-develop model itu akan mengikuti. Ya, seperti tadi kita mempelajari tentang materinya adalah pembagian pecahan setengah dibagi 1/8 itu kan kita memikirkan nanti setelah kita mengetahui bagaimana sih proses dari atau konsep dari pembagian pecahan itu. Selanjutnya kita memikirkan supaya siswa bisa memahami itu, kita memikirkan konteks apa yang bisa kita pakai sehingga siswa itu muncul matematisasinya. Tadi kan pakai apa namanya coklat ya, coklat bar. Nah, di situ kan terlihat ada model ya. Kalau saya tidak salah gitu. Eh, Barangkali saya juga salah memaknai yang bentuk yang seperti ini tuh kan bisa menjadi apa namanya representasi atau menjadi model yang berkembang dari siswa. Apakah itu nanti mengikuti sendiri atau kita juga memikirkan harusnya sebagai guru model apa nih nanti yang bisa berkembang? Kalau dari pertanyaannya Ibu Novita, itu eh, sebenarnya pilihan gitu ya, apakah ini guru harus memperkenalkan gitu ya, atau Mm-mm. biar anak yang menemukan sendiri? Jawaban saya yang pertama, guru harus memperkenalkan. Jadi di sini di fraction ini kalau bahasa apa ya formalnya kita sebutnya fraction bars gitu ya, batang pecahan. Ini em, sebetulnya toolsnya banyak. Jadi ini saya bisa kasih contoh di dalam eh, pembelajaran pecahan sendiri. Fraction bars ini ada juga yang menyebutnya strip pecahan. Jadi strip pecahan ini misalnya dengan penyebut 4, dengan penyebut 6, jadi dia akan konstan panjangnya, tapi mengikuti eh, kalau ini penyebutnya 4, berarti ini jadi 4 bagian gitu ya. Penyebut 6, 6 bagian, dan seterusnya. Ini juga, ini gambarnya harusnya nggak ada gap yang sebelah kanan ini. Bisa digunakan nantinya untuk penjumlahan pecahan. Jadi sebelum mengajarkan bahwa untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda perlu menyamakan penyebut. Ini strip pecahan ini bisa jadi tools awal gitu ya, bahwa ini kalau pakai penyebut 6 kelihatan loh setengah itu jadi 3 bagian dari penyebut 6 dan sepertiga itu menunjukkan 2 bagian dari penyebut 6. Jadi kalau dijumlahkan nih adalah totalnya 5 bagian dari penyebut 6 dari strip pecahan penyebut 6. Jadi toolsnya itu em, kalau pertanyaan seperti itu jawaban saya adalah harus diperkenalkan. Apakah nanti ini digunakan, didevelop oleh anak, itu pilihan mereka gitu ya. Tapi kita sebaiknya mengenalkan sebanyak mungkin. Di sini ada juga double number line. Namanya ini double number line. Ini kenapa disebut double? Karena ada dua gitu ya, ada dua garis bilangan yang bergerak beriringan. Jadi ini misalnya mau memperlihatkan pecahan senilai antara setengah dengan penyebutnya sekarang penyebut per 12. Ini diperlihatkan di double number line seperti ini. Apakah double number line nanti dia akan develop jadi fraction bars, anak menggabung, karena kan di pecahan sendiri selain pecahan senilai ada apa namanya
penjumlahan, pembagian, perkalian gitu ya. Apakah fraction bar ini selalu bisa digunakan dalam perkalian seperti apa, dalam pembagian seperti apa? Saya punya slide berikutnya nanti yang mungkin bisa menjelaskan. Di sini contohnya lagi pecahan senilai dengan persen gitu ya. Sering ada kesalahan. Em, Dulu saya punya teman sekolah yang kesulitan gitu ya kalau mau mengkonversi eh, pecahan ke bentuk persen. Jadi dia tuh sempet yang ini, Cynthia kalau 4% itu seperempat kan ya gitu ya. Padahal seperempat itu bukan 4% tapi 25%. Nah, em, di sekolah kami juga mengembangkan visualisasi seperti ini gitu ya, visualisasi yang membantu sebetulnya untuk membantu anak tadi ini berkaitan dengan pertanyaan Hasbi. Kalau cuman berupa gambar boleh nggak? Boleh. Kalau insightful gitu ya. Kalau nggak insightful ya jadi nggak bermakna. Kalau di sini bisa diperlihatkan dari grid 100 ini, seperempat ini adalah menunjukkan 25 dari 100. Sementara kalau ini 1 dari 25 inilah 4% atau 4/100. Seperti ini juga hanya gambar gitu ya, tapi jelas matematika mana yang mau disasar. Jadi ini adalah pemodelan yang mungkin membantu anak-anak eh, istilahnya elevate gitu ya, matematikanya terjadi proses matematisasinya dari yang state sekarang ke eh, pemahaman konsep. Jadi iya, menurut saya tools itu harus diperkenalkan oleh guru. Bagaimana mendevelopnya itu akan bergantung ke anak-anak, tapi setidaknya kita memperkenalkan kepada mereka. Jadi ini untuk perkalian sebetulnya saat mengalikan setengah kali 2/3 itu apa sih yang terjadi kan ini ada bilangan pengali dengan bilangan yang dikali. Bilangan yang dikalinya 2/3. Setengah dari 2/3 tuh ini loh, ini 2/3, ini setengah dari 2/3. Jadi setengah dari 2/3 adalah sepertiga gitu ya. Ini setengah dibagi 1/6, contoh lain aja. Ada 1/6, mau lihat di dalam setengah ada berapa 1/6. Jadi ini pemodelan yang membantu matematisasi. Kalau dia self-develop model, benar nanti siswa yang memutuskan model mana yang membantu dia gitu ya. Mungkin dia akan men-skip 1 2 model, tapi sisanya dia adopt. Bisa juga untuk anak-anak yang abstraksinya cepat, itu dia cuman perlu model itu sebagai di mental mental model gitu ya. Habis itu dia akan abstraksinya cepat. Ada lagi anak yang setiap stage balik lagi ke model. Jadi dia nggak straightforward tapi dia bolak-balik. Jadi menurut saya iya perlu diperkenalkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Cynthia atas penjelasannya ya. Karena memang kadang kan ada mahasiswa yang mau validasi, misalnya instrumen dalam penelitian. Kadang kita juga suka bingung, ini model memang harus dimunculkan atau bagaimana seperti itu. Makasih Mbak Cynthia. Ya, Selamat sore. ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Oke, kalau eh, saya kasih kesempatan sekali lagi ya. Barangkali masih ada yang penasaran. Kalau tidak ada, barangkali untuk sesi kita hari ini ya, kuliah tamu kita hari ini, sesi tanya jawabnya eh, kita akhiri ya. Untuk sekarang kita, karena di sini juga sudah jam 17.51, sudah mau mendekati azan maghrib, kita eh, akhiri perkuliahan kuliah tamu kita hari ini ya. Terima kasih kepada Ibu Cynthia, karena saya kadang bingung juga mau manggil ini di forum ini, di kelas ini, mau panggil Ibu atau Mbak ya. Jadi kadang Ibu, kadang Mbak. Ya, mohon maaf ya Mbak Cynthia. Ya, semuanya juga. Terima kasih. Ini sangat materi hari ini sangat bermanfaat, sangat insightful bagi kami semua yang hadir di sini. Sangat tercerahkan gitu ya. Eh, eh, Baik, minggu depan kita akan melanjutkan lagi di jam yang sama, di hari Jumat juga dengan materi yang berbeda. 21st, apa ya, kemarin itu dalam numerasi ya, model numerasi. Nah, baik,
Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Ibu Cynthia dan Bapak Ibu yang bergabung di sini. Jangan lupa mahasiswa untuk absen juga ya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mbak Cynthia, wabarakatuh. Terima semuanya kasih, panitia. Mbak Siti. Oh, presentasi terlebih dahulu. Bisa on cam semuanya. Ini ada Septi juga. Halo Septi. Oh iya, ada Mbak Halo Septi. Mbak, masih siang di sana ya? Ya baru jam 12 di sini. Ya enggak, jam 1 mau jam 1. Nyimak dari Eh, tadi Mbak, iya Mbak Iya. Septi. Menyimak ya Mbak. nyimak dong. Minggu depan lagi Oke. Mbak Sep. Masih, Oke Mbak Sep. guys. Oke, kita ada 4 slide. Slide pertama terlebih dahulu. Bismillah, 1, 2, 3. Bentar di save dulu. Ya, agak lemot ini. Maaf, saya ulangi dulu ya. Oke, udah masuk. Lagi slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Dan slide terakhir. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan selamat Kasih, beribadah Sampai ya. bersama. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Insya Ya, Allah. terima kasih, Sampai Mbak ketemu Cynthia. lagi Mbak Sin. Izin lift ya semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.